Pengertian korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Sistem penanganan korban massal. 1. Penata laksanaan bencana korban massal. A. Pencarian dan penyelamatan, yaitu melokalisasi korban, memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat penampungan jika diperlukan, memeriksa status kesehatan korban, memberi pertolongan pertama jika diperlukan, memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. B. Perawatan di lapangan seperti triase, pertolongan pertama, pos medis lanjutan, dan pos pelaksanaan evakuasi. 2. Triase. A. Triase merah, yaitu korban-korban yang membutuhkan stabilisasi segera dan korban-korban dengan syok oleh berbagai sebab, gangguan pernapasan, trauma kepala dengan pupil anisokoria, dan pendarahan eksternal masif. B. Triase kuning, yaitu korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara, seperti korban dengan risiko syok, fraktur multipel, dan lainnya. C. Triase hijau, yaitu kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda, seperti fraktur minor dan luka minor. D. Triase hitam, korban yang telah meninggal dunia. 3. Pos medis lanjutan. Didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana 50-100 meter, dan daerah tersebut harus memenuhi syarat berikut. 1. Aman. 2. Ada akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan. 3. Berada dekat dengan pos komando. 4. Berada dalam jangkauan radio komunikasi. Disaster Victim Identification dalam penanggulangan bencana. Disaster Victim Identification adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban meninggal secara ilmiah dari sebuah insiden atau bencana massal berdasarkan protokol Interpol dan merupakan suatu prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan hukum. Manfaat Disaster Victim Identification adalah 1. Merupakan bagian dari suatu investigasi. 2. Bermanfaat dalam merekonstruksi penyebab suatu bencana. 3. Diperlukan untuk proses identifikasi positif sehingga segala kepentingan hukum yang menyangkut kematian seseorang dapat terselesaikan. 4. Misalnya yang menyangkut kepentingan civil legal, aspek, atau asuransi, warisan, status, dan sebagainya. 5. Disaster Victim Identification diperlukan karena pada banyak kasus, identifikasi secara visual tidak dapat diterapkan karena korban yang sudah tidak mungkin lagi dikenali. 1. Identifikasi korban. Pengetahuan identifikasi secara ilmiah diperkenalkan pertama kali pada awal abad ke-19, tepat tahun 1853 sampai 1914, oleh dokter kebangsaan Perancis bernama Alphonsus Bertillon dengan memanfaatkan ciri umum seseorang seperti ukuran antropometri, warna rambut, mata, dan lainnya. 2. Identifikasi metodologi. Prinsipnya adalah pemeriksaan identitas seseorang memerlukan berbagai metode dari yang sederhana sampai yang rumit. A. Metode sederhana. 1. Cara visual. Cara visual dapat bermanfaat bila kondisi mayat masih baik. Cara ini mudah karena identitas dikenal melalui penampakan luar, baik berupa profil tubuh atau muka. Cara ini tidak dapat diterapkan bila mayat telah busuk, terbakar, mutilasi, serta harus mempertimbangkan faktor psikologi keluarga korban. 2. Melalui kepemilikan atau properti. Identitas cukup dapat dipercaya terutama bila kepemilikan tersebut masih melekat pada tubuh korban seperti pakaian, perhiasan, dan surat jati diri. 3. Dokumentasi. Foto diri, foto keluarga, foto sekolah, KTP atau SIM, dan lain sebagainya. B. Metode ilmiah seperti 1. Sidik jari,
2 serologi, 3 odontologi, 4 antropologi, dan 5 biologi.